saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Maulana, siswa dari SMA Negeri 2 Semarang, kelas 12 IPA 4, nomor absen 14. Kali ini saya akan menjelaskan mitosis, mulai dari pengertiannya, tahapan-tahapan terjadinya mitosis, hingga contoh-contohnya. Ada apa ini? Do you want to join this? Keep the call. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi mitosis, kita harus memahami tentang apa itu siklus hidup sel. Jadi setiap sel itu memiliki siklus hidupnya masing-masing, dan siklus hidup sel terdiri dari dua fase utama, yaitu fase persiapan atau interfase, kemudian fase mitosis itu sendiri. Jadi sebelum masuk fase mitosis, kita harus memahami fase interfase dahulu. Ya, yang pertama fase interfase. Oke, saya ganti laser pointer dulu. Oke, di sini ada fase interfase. Yang lingkaran ini hampir full ini fase interfase. Fase interfase sendiri merupakan fase terpanjang di dalam siklus hidup sel, di mana terjadi persiapan-persiapan yang nantinya akan digunakan untuk fase mitosis. Di fase interfase ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama ada G1, kemudian S, baru ke G2. Oke, fase yang pertama ini G1 merupakan fase pembentukan organel sel dan juga pertumbuhan sel. Lalu pada fase S terjadi replikasi dan sintesis DNA yang nantinya dibutuhkan yang pastinya saat proses mitosis nanti ya. Kemudian di fase G2 ini terjadi pengecekan atau proses pengecekan ulang nih sebelum lanjut ke fase mitosis. Jadi misal dicek ada organel yang kurang atau organel yang rusak, itu di fase G2 ini. Oke, lanjut kita ke fase mitosisnya. Ini ada gambar GIF ya, GIF-nya mitosis ya. Jadi mitosis adalah peristiwa pembelahan sel di mana anakannya itu akan berjumlah 2 dan memiliki jumlah kromosom yang sama, identik dengan induknya. Kemudian pembelahan mitosis ini hanya dapat terjadi pada sel yang memiliki nukleus, membran inti sel, dan juga mitokondria. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan mitosis ini hanyalah sel eukariotik dan pastinya bukan sel prokariotik. Jadi yang bisa cuma sel eukariotik, prokariotik gak bisa. Oke, lanjut kita ke tahapan-tahapannya ya. Fase mitosis itu terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama ada profase, kemudian metafase, anafase, baru ke telofase. Fakta unik lain dari mitosis yaitu seperti saat pada tubuh manusia dan tumbuhan ya. Kalau manusia itu contohnya bisa terjadi pada sel-sel tubuh dan pastinya tidak terjadi pada sel kelamin. Kemudian pada tumbuhan itu bisa kita lihat pada pertumbuhan ujung batang dan juga ujung akar tumbuhan. Fungsi dari mitosis sendiri ada 2 yang saya dapatkan sendiri, yaitu sebagai ini di sini ada pertumbuhan sel dan juga mengganti sel-sel tubuh yang rusak, karena memang mitosis itu hanya terjadi pada sel-sel tubuh saja, tidak pada sel-sel gamet atau kelamin. Ya, ini tahapannya ya. Ini tadi di siklus hidup sel, yang pertama ada interfase, baru masuk ke fase mitosis. Ya, ini fase mitosis ini ada 4 tahapan utama, ada profase, interfase, anafase, dan juga telofase. Oke, lanjut. Tahapan yang pertama, profase. Ya. Ada beberapa ciri-ciri yang menandakan bahwa sel sedang mengalami tahapan profase ini. Yang pertama adalah kromatin menebal dan memendek menjadi kromosom. Ya, kromatin itu yang di dalam sini ini ya. Dia kan awalnya benang-benang halus tuh kromatin bentuknya, lalu memendek menjadi kromosom. Kemudian karena umur DNA berbeda, maka kromosom menduplikasi diri. Jadi setiap kromosom nanti ada pasangannya masing-masing menduplikasi diri. Kemudian sentriol menuju ke arah berlawanan dan saling menjauh. Sentriol itu ini ya. Nanti menuju ke arah berlawanan. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini, ke kutubnya masing-masing. Kemudian di antara sentriol terbentuk benang spindle untuk menempelnya kromosom ketika akan dibelah. Ya, benang spindle tuh ini. Nanti ini berfungsi saat metafase, dia akan mengikat kromosom yang sudah berjejer di
ekuator itu nanti metafase ini, metafase ya, terbentuk benang spindle yang pertama-tama, kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid ya. Di gambarnya dapat bisa dilihat ya. Ini ada benang spindle ini. Ya, ini benang spindle, dia akan mengikat pada sentromer setiap kromosomnya ini. Ya, jadi satu kromosom terdiri dari 2 kromatid ya. 1, 2. Oke, langsung lanjut kita ke anafase. Sebentar. Ya, fase anafase. Di sini benang spindle akan memendek, kan tadinya panjang tuh sampai ke tengah tuh ekuator sel ya, sampai ke ekuator sel. Terus di fase anafase ini dia akan memendek dan menarik kromatid masing-masing tadi menuju kutub yang berlawanan. Jadi dia akan menuju ke kutub yang berlawanan ya. Misal di sini kan dua gini, dua ini. Yang ini akan ke sini, yang sini akan ke sini. Dan di sini akan mulai terjadi sitokinesis, di mana akan ada pembelahan. Jadi kan sitokinesis itu kayak gini. Nah, ini tuh sitokinesis dia mulai membelah nanti. Dan lanjut kita ke tahapan terakhir yaitu telofase. Ya, di telofase ada beberapa ciri juga. Yang pertama, kromatid sampai di kutub berlawanan dan mulai memanjang jadi kromatin ya. Setelah tadi ditarik oleh benang spindle sampai di sini, nah, dia akan mulai berubah kembali menjadi kromatin. Jadi kromatid tadi akan memanjang menjadi kromatin lagi. Kemudian kumpulan kromatin akan membentuk anak inti atau nukleolus. Jadi akan membentuk inti sel di sini. Masih anak inti ya tapi ya. Kemudian terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Setelah anak inti berkumpul tadi membentuk nukleolus, mulai terbentuk membran inti yang menyelubungi dari anak inti sendiri itu. Kemudian sitokinesis mulai selesai dan terbentuk 2 sel anakan. Jadi ini setelah ini telofase akan selesai, ini dia akan terputus ya, dia akan jadi dua. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh mitosis. Oke, di tubuh manusia contoh mitosis ada beberapa. Yang pertama ada proses penyembuhan luka. Nah, ini kan dia sel tubuh ini, proses penyembuhan luka. Jadi dia pembelahannya mitosis, bukan meiosis, dan juga yang pasti bukan amitosis. Oke, kemudian ada proses zigot menjadi embrio. Ini kan membelah nih, pertama zigot 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Jadi berkelipatan. Lanjut ke contoh selanjutnya. Ya, ini yang tadi saya ucapkan, saya mention tadi ya. Pertumbuhan ujung akar dan batang pada tumbuhan. Ini ujung batang ya ini. Ujung apikal batang, ini akar ini. Karena dia masuknya sel tubuh, jadi dia menggunakan masih pembelahnya itu sel mitosis ya. Jenis pembelahnya sel mitosis. Kemudian proses pertumbuhan rambut pada manusia sama juga, karena dia sel tubuh maka pembelahnya dia juga mitosis. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. Bye-bye.